Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak dosen dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Dinar Fitri Rahatian dengan NIM 27024937745 dari kelas LPEA. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan penelitian dengan judul analisis kondisi akses air bersih dan sanitasi layak dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Untuk presentasi ini dibuat dengan tujuan memenuhi ujian akhir karakter building kewarganegaraan. Kita mulai lanjut ke latar belakang masalahnya dulu. Jadi air bersih ini dan sanitasi layak merupakan komponen yang penting dalam kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan, kesejahteraan, dan juga kualitas hidup. Kemudian juga kami menemukan data dari WHO atau UNICEF ya di tahun 2023 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air bersih minum aman. Kemudian juga ada data dari BPS di tahun 2023 di Indonesia 11,28 rumah tangga masih menggunakan sarana buang air besar yang tidak layak dan dipacu dengan faktor pencemaran air, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta minimnya infrastruktur. Maka dari itu, kami memutuskan untuk merumuskan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana sih kondisi akses air bersih dan sanitasi layak di daerah anggota kelompok serta sejauh mana hal tersebut memenuhi standar kelayakan dalam konteks pencapaian SDGs. Kemudian apa saja faktor penghambat utama misal dari sosial, ekonomi, geografis dan kebijakan yang mempengaruhi keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak di masing-masing daerah penelitian. Dan juga yang terakhir ada bagaimana upaya dan strategis yang telah dilakukan oleh berbagai pihak pemerintah, masyarakat, swasta dalam mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi, serta tantangan apa yang masih dihadapi dalam implementasinya. Dari situ kami melakukan wawancara sesuai dengan domisili anggotanya dan menemukan hasil temuan di lapangan bahwa di Kota Bandung akses sudah layak ya, akses air bersihnya sudah layak meski masih terkendala ekonomi untuk pemasangan alat penyedot air serta bantuan PDAM-nya masih tidak rutin. Kemudian selanjutnya ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru ini 90%-nya masih bergantung pada air tanah dengan kualitas yang rendah oleh faktor tanah, gambut, serta infrastruktur PDAM-nya yang masih terbatas. Dan juga ada tambahan hasil temuannya itu tambahan hambatannya dari biaya sambungan yang mahal, kesadaran akan sanitasi rendahnya ditambah dengan kondisi geografisnya yang sulit. Selanjutnya dari hasil temuan ini kita memutuskan untuk memberikan beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertamanya itu perlunya adanya kolaborasi yang kuat antar lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta maupun masyarakat ya. Kemudian juga solusi yang selanjutnya ditawarkan adanya edukasi mengenai pentingnya sanitasi dan PHBS, kemudian juga ada investasi infrastruktur air bersih dan sanitasi berkelanjutan sesuai kondisi lokal, dan yang terakhir program bantuan pemasangan air gratisnya itu perlu diselenggarakan secara rutin. Oke, dari hasil penyusunan laporan ini tentu terdapat refleksi pribadi ya. Refleksi pribadinya untuk saya sendiri, proyek ini meningkatkan self awareness, adaptability and collaboration. Saya di sini menyadari bahwa isu air dan sanitasi ini masih menjadi tantangan nyata dan juga muncul empati dan tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Terus juga di sini hmm, ada juga peningkatan skill adaptasi yang mana pada saat di lapangan kita perlu mengasahnya dari kemampuan komunikasinya dan juga mengolah data
dengan narasumbernya. Tentu saat wawancara ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba muncul karena jawaban dari narasumbernya. Dan yang terakhir ini adalah kolaborasi kerjasama itu sangat penting ya sebagai kunci dalam keberhasilan penelitian itu selesai tepat waktu dan juga hasilnya baik dan juga kolaborasi dengan narasumber juga apa ya apa ya perlu diperhatikan juga. Ini juga meningkatkan ya, meningkatkan nilai-nilai tersebut. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk kesempatan melihat hasil presentasinya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.